Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap video ini akan memberikan manfaat dan hiburan bagi Anda. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan waktu dan perhatian Anda untuk menonton video ini. Saya berharap Anda menemukan konten video ini menarik dan informatif. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda dan harap Anda menikmati menonton video ini. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Sekali lagi, terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Profil dan biodata Tommy Soeharto. Tommy Soeharto lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juli tahun 1962. Tommy Soeharto sempat memegang jabatan Ketua Umum Partai Berkarya pada Maret tahun 2018. Tommy merupakan anak kelima dari Mayor Jenderal TNI Soeharto dan Siti Hartinah, biasa dipanggil Ibu Tien. Kakak adiknya adalah Siti Hardijanti Rukmana Tutut, Sigit Harjo Judanto, Sigit Bambang Trihatmojo, Bambang, Siti Hediati Haryadi Titik, dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik. Nama tengahnya diambil dari nama Operasi Militer Indonesia, Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Dalam autobiografinya, Soeharto menulis bahwa nama tengah Tommy merupakan pengingat Operasi Mandala. Setelah lulus SMP di Jakarta, Tommy masuk Akademi Penerbangan Sipil. Ia kemudian kuliah pertanian di Amerika Serikat, tetapi tidak selesai. Ia pulang ke Indonesia untuk merintis karir bisnisnya. Tommy sempat berkarir sebagai pembalap mobil dan mengikuti lomba rally Indonesia tahun 1997 melawan sejumlah pembalap top dari World Rally Championship. Ia juga mendanai pembangunan sirkuit internasional Sentul. Tommy menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia pada tahun-tahun 1991 sampai tahun 1995. Usai dibebaskan tahun 2006, Tommy ikut serta dalam kejuaraan nasional rally SS12 di Pecatu, Bali. Tommy mengendarai Subaru Impreza WRX, tetapi mobilnya terguling sehingga tidak bisa melanjutkan lomba. Ia merupakan anggota pengurus IMI periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Putranya, Dharma Mangkuluhur Hutomo, juga merupakan pembalap mobil. Riwayat pekerjaan: pemilik Humpus Group tahun 1984 sampai tahun 2016. Anggota MPR RI tahun 1992 sampai tahun 1998. Riwayat organisasi: Bendahara DPP Satkar Ulama Indonesia Partai Golkar tahun 1990 sampai tahun 1995. Ketua Umum PPIMI tahun 1991 sampai tahun 1995. Anggota Dewan Pembina DPP Partai Golkar 2016. Ketua Dewan Pembina DPP Partai Berkarya 2016. Ketua Umum DPP Partai Berkarya 2018. Tommy muncul sebagai salah satu pengusaha papan atas di usia masih sangat muda. Di umurnya yang baru 30-an tahun, Tommy Soeharto tercatat sudah memiliki banyak sekali perusahaan. Grup bisnisnya ini kemudian dikenal dengan Grup Humpus. Tommy Soeharto merambah bisnis perhotelan lewat bendera PT Lor International Hotel. Hotel yang dikelola dari mulai kelas budget hingga bintang 5. Sebanyak 4 hotel miliknya berada di wilayah Solo. Jaringan Hotel Lorin tersebar di berbagai kota besar di Indonesia antara lain Lorin Sentul, Lorin Solo, Lorin Belitung, Lorin Kuta, Syariah Hotel Solo, Hotel Amantis Demak, Hotel Normans Semarang, dan Loji Hotel Solo. Sirkuit Sentul merupakan arena balapan yang berada di Babakan Madang, Sentul, Bogor. Panjang lintasannya yakni lebih kurang 4 km yang biasa diperuntukkan untuk ajang balapan skala internasional. Sirkuit ini dibangun Tommy untuk merealisasikan visinya membangun olahraga balap nasional yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PB Ikatan Motor Indonesia pada tahun 1986. Sirkuit Sentul bahkan pernah digunakan untuk MotoGP pada tahun 1996 dan 1997 yang membawa Michael Duhan sebagai jawarannya di kelas 500 cm3. Pengelolaan sirkuit Sentul berada di bawah PT Sarana Sirkuitindo Utama yang sebagian besar sahamnya dimiliki Tommy Soeharto. Tommy Soeharto juga merambah bisnis retail dengan mendirikan Super Grosir Goro yang dikelola PT Berkarya Makmur Sejahtera.
Di perusahaan itu, Tommy bertindak sebagai komisaris utama. Sejak Oktober tahun 2018, Goro telah berdiri di 5 titik yakni Wonosobo, Surabaya, Bandung, Cibubur, dan Papua. Perusahaan akan terus membuka gerainya di berbagai kota. Meski namanya sama, Tommy Soeharto menegaskan Super Grosir Goro tak terkait dengan perusahaan PT Goro Batara Sakti yang terseret kasus tukar guling tanah Ruislak milik Bulog beberapa tahun silam. Tommy punya target besar menjadikan Goro bisa menjangkau setiap kabupaten dan kota melalui jaringan distribusinya. Untuk jaringan distribusi, Goro bakal bermitra dengan warung-warung baik yang berjualan secara daring maupun luring. Warung-warung itu juga nantinya bakal dibekali pembinaan dari manajemen Goro. Properti mewah. Dikutip dari Kontan, Tommy Soeharto juga gencar mengembangkan bisnis properti kelas atas. Salah satunya lewat pengembangan proyek golf resort bertajuk Blackrock Golf and Resort di kawasan pariwisata Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. Proyek Blackrock Golf akan dibangun di lahan seluas 100 hektare. Sekitar 70 hektar dari lahan tersebut akan dibangun menjadi lapangan golf dan driving range, 5 hektar untuk golf clubhouse dan hotel bintang 4, dan 25 hektare akan dikembangkan menjadi 7 klaster residensial villa mewah dengan jumlah 300 unit. Blackrock Golf hanya sebagian dari rencana besar Tommy di Belitung. Rencananya dirinya bakal mengembangkan township di lahan seluas 715 hektare lewat PT Putra Ciptawahana Sejati, Ranati. Targetnya tahun 2023 seluruh proyek ini selesai. Menurut Tommy, proyeknya yang di Belitung sudah 18% rampung. Selain itu Tommy juga terlibat dalam pengembangan properti multifungsi Mangkuluhur City di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gatari Utama Air Service atau lebih dikenal dengan nama Gatari Air Service adalah sebuah maskapai penerbangan yang melayani penyewaan helikopter dan juga pesawat terbang terutama bagi perusahaan-perusahaan perminyakan. Perusahaan penerbangan ini sebenarnya masih dalam merupakan anak perusahaan dari grup Wumpus. Kantornya berpusat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Tommy juga memiliki beberapa bisnis lainnya. Beberapa bisnis yang dijalankannya sudah tak lagi aktif seperti perdagangan cengkeh. Tommy Soeharto pernah memonopoli perdagangan dan pendistribusian cengkeh dari petani ke pabrik rokok melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Tommy juga tercatat pernah berkibar di bisnis otomotif saat pemerintah meluncurkan program mobil nasional bernama Timor Profil Tommy Soeharto. Presiden Soeharto memberikan izin impor 45.000 unit mobil Timor pada 1996 untuk memuluskan ide pengembangan mobil nasional di bawah bendera PT Timor Putra Nasional lewat penunjukan langsung. Tunggak dana BLBI Rp2,6 triliun. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dipanggil oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI. Tommy dijadwalkan dipanggil ke kantor Kementerian Keuangan, Gedung Syafruddin Prawira Negara lantai 4 Utara pada Kamis 26/8 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut utang putra bungsu Presiden RI kedua Soeharto itu sebesar Rp2,6 triliun. Utang tersebut berasal dari proyek mobil nasional yang dijalankan Tommy melalui PT Timor Putra Nasional (TPN) pada 1996. PT TPN mendapat pinjaman dari Bank Bumi Daya untuk menjalankan bisnisnya. Tercatat masih ada tunggakan Rp2,3 triliun. Bank Bumi Daya sendiri telah ditutup pasca krisis ekonomi 1998 dan digabungkan jadi Bank Mandiri. Selain dalam proyek mobil nasional, urusan Tommy Soeharto soal keuangan negara juga ada bisnis perbankan. Tommy Soeharto pernah tercatat sebagai pemilik Bank Pesona Utama, yang memperoleh dana bantuan likuiditas BLBI senilai Rp2,33 triliun. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia 1998, para nasabah menarik dana mereka besar-besaran dari bank. Akibatnya bank kehabisan likuiditas, termasuk Bank Pesona Utama serta belasan bank lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah, Bank Indonesia (BI) menyalurkan dana talangan yang disebut BLBI. Masalahnya, kredit yang disalurkan bank-bank penerima BLBI itu, banyak disalurkan ke kelompok usaha milik sendiri. Bisakah Tommy melunasi utang Rp2,6 triliun itu?